Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun kedudukan PNS yaitu PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian kedudukan P3K. P3K berkedudukan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah peran ASN. Peran ASN terdiri dari fungsi ASN dan tugas ASN. Adapun fungsi dan tugas ASN adalah pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan terakhir sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien, diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sebuah sistem yang mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi pegawai untuk bekerja dan berkinerja karena merasa dihargai dan juga diperhatikan oleh organisasi. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Mengapa? Mungkin itu pertanyaan yang sering muncul terkait sistem ini. Mari kita bahas apa itu sistem merit. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Dalam pelaksanaan sistem merit, terdapat beberapa komponen pengelolaan ASN dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, dimulai dari perencanaan, di mana setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian dilakukan monitoring dan penilaian dalam jaminan sistem merit. Bentuk implementasinya misalnya, kenaikan pangkat dan jabatan dalam ASN, pengembangan karir ASN, atau mutasi pegawai dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, persyaratan jabatan, penilaian kinerja, maupun kebutuhan instansi. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPPK. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Smart ASN. Pada era saat ini, siapa sih yang tidak menggunakan teknologi komunikasi dan informasi berbasis digital? Dari yang muda hingga yang tua, semua memiliki akses yang tak terbatas dan bisa digunakan di mana saja.
Dalam menghadapi era disrupsi saat ini, ASN sebagai pelayan publik perlu memiliki karakteristik Smart ASN, yaitu nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, serta memiliki networking yang luas. Salah satu karakteristik Smart ASN yaitu menguasai IT, yang akan dibahas pada video kali ini. Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang didapat dari berbagai sumber. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Ada 4 kompetensi yang diperlukan dalam literasi digital. Yang pertama adalah digital skill, kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan beranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Ketiga, digital ethics, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup etika dalam dunia digital memiliki 4 prinsip: kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan nilai kebajikan. 4 prinsip ini menjadi self-control setiap individu dalam mengakses, berintegrasi, berpartisipasi di ruang digital. Etika bermedia digital menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh pengguna digital. Internet hadir sebagai pisau bermata dua, dapat memberikan manfaat positif sekaligus memberikan dampak negatif, sehingga diperlukan pengetahuan serta kedewasaan. Semua informasi dapat mudah diakses, baik konten positif maupun konten negatif sekalipun. Jangan sampai media digital kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan membuat kegaduhan, seperti menyebarkan hoax atau berita bohong, menyebarkan ujaran kebencian, konten pornografi, perjudian online, cyberbullying, dan cybercrime, seperti pencurian data pribadi, pembobolan kartu kredit, pemerasan, dan hacking. Maka dari itu, literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara.